Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Doni Efriko, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Agam. Salam bahagia Ibu Bapak guru penggerak. Izinkanlah kali ini saya memaparkan tugas tentang aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Doni Efriko SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Agam, tempat tugas SMP 4 Ampek Nagari. Dalam melakukan aksi nyata modul 1.1 Filosofi Pembelajaran Ki Hajar Dewantara, saya membagi 5 pokok pembahasan. Yang pertama, perasaan saya selama melakukan perubahan di kelas. Yang kedua, ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan baik. Yang keempat, foto saat pelaksanaan perencanaan, penerapan, dan refleksi. Kelima, testimoni dari rekan guru dan murid. Dalam melakukan aksi nyata, dapat saya implementasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan itu menuntun segala kuadrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Perasaan selama saya melakukan perubahan di kelas yang saya rasakan. Yang pertama, senang, optimis, bersemangat. Karena saya bertekad menjadi guru yang bisa memberikan pelayanan pendidikan terbaik dan bermanfaat menuntun murid. Kemudian perasaan bersalah dan bersedih karena selama ini saya banyak menuntut bukannya menuntun. Saya beranggapan siswa selama ini hanyalah sebagai objek, tetapi sesungguhnya siswa itu adalah subjek dalam proses pembelajaran, dan selama ini saya beranggapan bahwa siswa itu seperti kertas kosong, tetapi sebenarnya setiap anak itu sudah memiliki goresan-goresan di dalam dirinya, tinggal kita sebagai guru untuk menebalkan garis tersebut agar anak itu bisa kita tuntun menuju ke arah yang lebih baik. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, yaitu memberikan pembelajaran yang menuntun dan berpihak pada murid. Gagasan yang timbul dalam diri saya yaitu mengubah metode pembelajaran. Kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Ketiga, pembelajaran berpusat pada siswa. Keempat, mengembangkan potensi murid dengan memunculkan karakter positif. Kemudian yang terakhir, meningkatkan kolaboratif, keaktifan, dan kreativitas serta dalam proses belajar mengajar. Tahap berikutnya yang saya lakukan yaitu pembelajaran pengalaman dalam bentuk praktek baik. Saya sajikan dalam bentuk dokumen aksi nyata. Yang pertama, penerapan aksi nyata saya awali berkoordinasi dengan kepala sekolah dengan melakukan tahapan perencanaan terlebih dahulu, yaitu berkoordinasi dengan kepala sekolah. Dan alhamdulillah kepala sekolah sangat mendukung saya dalam melakukan aksi nyata. Poin kedua tentang pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik, saya akan menyusun rencana dengan meminta pendapat teman sejawat. Poin ketiga, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik, yaitu menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan menarik serta membuat suasana belajar yang menyenangkan dan berpihak pada siswa. Tahap selanjutnya yaitu tahap perencanaan. Saya menerapkan karakter positif, yaitu membuat kesepakatan kelas, di antaranya menerapkan pembiasaan senyum, sapa, salam sopan, dan santun, serta menerapkan katunan ampek dalam pembicara kepada siapapun. Kemudian sebelum masuk kelas, pembiasakan siswa berbaris dengan rapi terlebih dahulu di depan lokal. Kemudian untuk pembelajaran diawali dan diakhiri dengan berdoa untuk menumbuhkan rasa religius dan kemandirian. Tahapan berikut adalah tahapan pelaksanaan. Pada kegiatan inti,
Saya menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan penjelasan melalui media pembelajaran yang ditampilkan ke depan, melalui infocus atau proyektor, sampai dengan cara pelaksanaan praktek di lapangan dan memanfaatkan media yang ada di sekolah. Pada tahapan pelaksanaan berikutnya yaitu siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan saling berkolaborasi membahas materi lombok jauh. Kemudian siswa mempresentasikan hasil kelompoknya ke depan. Seterusnya dilanjutkan praktek ke depan. Pada tahap pelaksanaan berikutnya yaitu pemanfaatan IT dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi mudah dilakukan dan lebih mudah memahami konsep dan dapat menarik perhatian murid dan meningkatkan mutu pembelajaran. Tahapan berikutnya yaitu tahapan akhir pembelajaran. Di akhir pembelajaran, saya memberikan penguatan terhadap hasil pembelajaran dan mengevaluasi kegiatan serta menanyakan umpan balik yang didapat siswa. Kemudian menyampaikan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya dan menutup pelajaran dengan berdoa. Dalam kegiatan yang saya lakukan tersebut, saya dapat merefleksi diri saya yaitu dari salah satu contoh kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini, saya dapat mengambil praktek baik yaitu pembelajaran yang berpusat pada murid dan menyenangkan. Murid menjadi lebih aktif, kolaboratif, kreatif, kritis, dan mandiri. Mereka dapat belajar dalam suasana menyenangkan dan dapat mengeluarkan segala potensi yang mereka miliki sesuai dengan kodratnya dan tanpa ada tekanan dari siapapun dan bisa mencerminkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Berikut warahmatullahi testimoni dari wabarakatuh. rekan sekelas. Saya Retna Fitri, guru PAI SMP Negeri 4 Ampek Nagari. Saya melihat selama mengikuti eh, calon guru penggerak Pak Doni, saya lihat lebih bersemangat dan lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran baik di kelas maupun dalam mengikuti tugas yang diberikan selama menjadi calon guru penggerak. Nah, untuk itu saya termotivasi karena saya melihat banyaknya aktivitas-aktivitas dan kreativitas-kreativitas yang dilakukan beliau. Kemudian beliau juga bisa melakukan atau membuat video pembelajaran yang didesain dengan sekreatif mungkin. Sehingga saya berniat dan termotivasi untuk mengikuti calon guru penggerak untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nurul Wajika dari kelas 92. Selama belajar dengan Pak Doni, rasanya itu sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Ketika belajar, Pak Doni juga sering memberikan permainan-permainan yang seru agar ketika belajar tidak terlalu tegang. Dan Pak Doni selalu memberikan masukan-masukan dan motivasi kepada saya dan teman-teman yang lainnya, dan selalu menuntun saya dan teman-teman yang lainnya ke jalan yang benar. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut testimoni dari